Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya sedang berada di Talaga ya. Talaga Biru, Cicerem ya. Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan. Masya Allah, saya sedang bersama dengan Kang Diding ya. Pak Diding atau Kang Diding, Kang Adin. Kalau ini Kang Adin, ya, Kang Diding sama Kang Adin. Ya, ini sebuah kesempatan yang luar biasa karena tadi mungkin sudah saya lihat-lihat ini ternyata punya desa atau BUMDes, nah, Kang. Ini punya desa dikelola oleh badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa. Akang sebagai apa di situ? Sebagai ketua pengawas BUMDes. Ketua pengawas BUMDesnya. Saya didinten di dia sehari-hari. Alhamdulillah. Margi abdi di lapanganna nyepeng koordinator event sareng entertainment. Oh, Kang, iya nya. Nah, kalau hiburan-hiburan, sareng kalau ada event-event acara-acara, sareng Kang Diding tuh ya. Ya. Pemirsa itu dengan Kang Diding ini. Saya biasa dipanggil ya, kalau panggilan ini mah khas itu Kang Haji Amang Syafruddin. Tapi kalau saya di dinten di kantor mah kadang-kadang sok dipanggil Kiai gitu tah, Kiai Haji Amang Syafruddin. Kahana mah tiasa Kang Haji, tiasa Kiai Haji gitu. Kiai Haji keur barudak eta mah keur santri. Ada sareng Kang Diding mah akang we lah. Itu tos sabaraha tahun di dieu teh? Untuk pengelolaan BUMDes udah dua periode sekarang. Iya. Dari tahun 2014 sampai 2000, sekarang 2023. Kalau dulu sebelum BUMDes dikelola oleh desa, ya, yang dipercayakan ke Karang Taruna. Oh, waktu hari ya, waktu pertama pengelolaan itu ku Karang Taruna. Mohon. Tapi sempat juga disewakan ke perorangan. Cuman ada kisaran 2 tahun ku perorangan. Tahun berapa sebelum itu? Tahun 2010 sampai 2011. Oh, sempat ya. Sempat, ya. Hasilnya gimana? Tidak begitu bagus. Ya, karena mungkin dari pemerintah desa tadinya kurang kepercayaan ke Karang Taruna. Jadi manajemen keuangannya belum begitu memahami. Akhirnya kebetulan saya waktu itu ada di jajaran lembaga desa BPD. Oh iya. Dan untuk mengantisipasi potensi desa agar ada pemasukan ke desa, maka ada kebijakan dari Bapak Kepala Desa untuk disewakan sementara ke perorangan. Dan itu melalui lelang. Nah, setelah melalui lelang ke perorangan, nah dari pihak Karang Taruna memohon kembali ke jajaran kami, jajaran lembaga desa, untuk dikelola kembali oleh Karang Taruna. Dan pada waktu itu disepakati oleh kami sebagai lembaga juga pemerintah desa dialihkan kembali ke Karang Taruna. Nah, setelah dikelola oleh Karang Taruna sekitar 7 tahun, itu instruksi dari pemerintah. Dari tahun berapa sampai tahun berapa tuh? Dari tahun 2003 itu sampai 2011. Nah, 2011 itu oleh Karang Taruna. Nah, dari 2011 sampai 2014 oleh perorangan tadi dikembalikan lagi ke Karang Taruna sekitar 1 tahunan. Lalu ada himbauan dari pemerintah bahwa desa itu harus membentuk BUMDes. Ya, betul. Karena badan usaha milik desa. Karena aset desa itu harus dikelola oleh badan usaha milik desa. Betul. Nah, dibentuklah BUMDes untuk mengelola aset dari tahun 2015. Sampai 2019 akhir periode BUMDes, pembentukan kembali di 2019 sampai sekarang.
Alhamdulillah ya. Berarti kirang langkung berapa tahun ya? Sudah ada 8 tahunnya. Iya. Di 2015 mah di Kayena. Kumaha hasilnya? Saya. Ya alhamdulillah setelahnya dikelola oleh BUMDes, BUMDes mendapatkan hasil dari pengelolaan Telaga Biru Cicerem dan memberikan PAD ke desa itu sekitar 25% dari penghasilan bersih. Nah, di periode BUMDes sekarang, BUMDes Kaduela itu memberikan PAD sebesar 586 juta per tahun. Allah. Dan alhamdulillah BUMDes Area Kemuning Kaduela sekarang mewakili Jawa Barat di putaran dari Jawa Barat ke tingkat nasional. Iya. untuk lomba BUMDes tingkat nasional. Tingkat nasionalnya bukan hanya bidang pariwisata, bukan iya. Segala sesuatunya. Dari segi pada waktu itu dilombakan BUMDes Inspiratif. BUMDes apa namanya di sini? BUMDes Area Kemuning. Area Kemuning ya, luar biasa kan. 500 juta lebih ya. Ya 586 juta. 86 juta berarti hampir 600 juta ya. Berarti separuh dari dari dana desa ya, Dede ya. Dan mungkin ya tidak untuk apa-apa, saya termasuk alhamdulillah waktu itu saya termasuk waktu itu di tahun 2009 sampai 2014 kan anu ngagodog rancangan undang-undang desa di DPD RI. Ya alhamdulillah, artinya waktu itu kita membahas tentang BUMDes. Malah kami dari DPD RI sebenarnya mengusulkan ada undang-undang khusus terkait BUMDes. Kalau ada undang-undang khusus kan nanti dapat perhatian khusus dari pemerintah, nanti ada alokasi anggaran, bagaimana pengembangan modal-modal BUMDes di seluruh BUMDes di Indonesia. Itu kan yang diharapkan sebenarnya dengan RUU BUMDes. Cuman kemarin oleh Kamar sebelah DPR RI itu belum bisa masuk ke prolegnas. Ya, bahkan mereka menganggap ya sudah cukuplah katanya di Undang-Undang Desa, padahal di bawah Undang-Undang Desa itu masih ada beberapa hal yang sebenarnya memerlukan turunan-turunan peraturan-peraturan yang lain, yang tidak terkecuali sebenarnya kalau ada undang-undang khusus tentang BUMDes itu nantinya tidak bersatu dengan undang-undang desa, karena undang-undang BUMDes sangat diperlukan itu tadi supaya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam hal ini dari pusat kan begini hitungannya. Kalau sekarang desa itu dapat 1 miliar umpamanya, nah kalau BUMDes misalkan dapat 500 juta saja, setengah miliar per tahun, itu kan modal kita. Katanya sedang bangun apa tadi? Kolam renang ya? Iya, sekarang kita lagi pengembangan wisata. Berarti pengembangan usaha BUMDes itu sudah bikin wisata baru namanya Sideland. Apa? Sideland. Sideland. Sideland itu apa artinya? Sideland itu kalau dinamakan nama daerah, nama tempat. Itu dari pendahulu kita di tempat itu dinamakan Sidelan. Oh, Sidelan. Sidelan, ya. Tapi kita namakan kerennya Sideland. Nah, gitu. Sekarang kalau jadi menurut Sideland. Bahasa Inggrisnya mungkin pengertiannya tempat yang ada di pojok, ada yang di pinggir. Betul. Itu menurut Sideland itu kan sisi kiri, sisi kanan. Side itu. Jadi ada tanah sisi gitu. Tanah sisi mungkin. pinggiran. Daripada zaman penjajahan Belanda. Iya. Mungkin. Karena ini dekat sekali ya dengan dengan Linggarjati ya. Iya, di sini dekat dengan Linggarjati. Jangan lupa daerah Kuningan itu sangat luar biasa. Ini salah satu potensinya ya Kang ya. Iya. Alhamdulillah. Ini air ini ya, air apa? Air mata air. Mata air ya. Asli mata air. Alhamdulillah, itu luar biasa Kang. Kang Diding sendiri asli dari sini ya? Kita asli putra daerah. Putra dari sini, desa Kaduela. Dari Kaduela ini. Iya, dari Kaduela. Tadi saya minta cariin kadu can aya tapi aya. Kadu ya ada. Ayo teman, kadu kan sekali.
Tapi kadu ela, Iya. kadu di mana-mana, tekanci di mana-mana. Sebenarnya kalau nama kadu ela itu bukan diambil dari kadu. Menurut Ini ibu, istri saya. iya. Ini biasa kita jalan Iya, dengan para staf untuk berkunjung, berkeliling se-Jawa Barat dalam rangka itu tadi, Kang. Kan undang-undang desa ini kami termasuk yang betul-betul membahasnya, kemudian ikut dalam apa itu perumusan-perumusan sampai angka 1 miliar satu desa itu ya salah satunya adalah perjuangan dari DPD RI, sehingga kami perlu melakukan pengawasan kan, Kang. Jadi bagaimana sebuah undang-undang itu sangat efektif. Kalau menurut Kang Diding sendiri tentang undang-undang BUMDes gimana? Cekap dengan undang-undang desa atau lebih bagus seperti tadi ada undang-undang BUMDes Ya, khusus? menurut hemat saya mah ya harus ada undang-undang BUMDes khusus. Ya, kenapa Ya, tuh Pak? biar si BUMDes itu, karena kan yang namanya badan usaha milik desa itu tidak terpaku dalam satu lingkup satu desa. Betul. Kita bisa bekerja sama dengan BUMDes-BUMDes lain. Iya. Apalagi sekarang kan untuk di kecamatan kita ada BUMDesma yang menaungi BUMDes-BUMDes yang ada di desa-desa, yang ex-PNPM itu. Singkatan apa ya? Saya lupa lagi. BUMDesma. BUMDesma itu BUMDes bersama. BUMDes bersama. Iya, BUMDes bersama. Itu biasanya di level kecamatan atau di level kabupaten? Itu di level kecamatan yang ex-PNPM itu. Yang dulunya UPK. Oke. Nah, sekarang beralih namanya jadi BUMDesma. BUMDesma. Iya, BUMDes bersama. Artinya sekarang payung hukumnya itu BUMDesma itu. Iya, BUMDesma. Luar biasa sebenarnya ya. Dan potensi. alhamdulillah BUMDes kita juga, BUMDes area Kemuning, sudah berbadan hukum, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Badan hukumnya apa? Koperasi atau PT? Sejenis badan usaha. Ya, apa? Ya, kita bisa bekerja CP sama. atau PT atau koperasi? Sejenis PT, Pak. PT ya? Iya. Ya memang kalau nggak PT paling tidak CP. Koperasi juga boleh sebenarnya ya kalau kita telusuri itu semua. Nah kalau dihitung-hitung secara omset ya, omset BUMDes Kemuning itu sendiri berapa Kang? Per Di tahun? tahun Tadi kan 25% yang Iya. masuk ke Di tahun kemarin itu di desa, kan? angka 3,7 miliar. gitu ya. Iya. Itu apa saja selain wisata? Kalau wisata ini berapa Selain nih Kang? kita mengelola wisata, kita juga ada unit-unit usaha lain. Seperti apa Yaitu tuh? ada unit internet. Kita punya unit internet WiFi. Dan terus ada unit simpan pinjam. Iya, iya. Nah, terus kita ada lagi unit Briling. Kita kerjasama dengan Bank BJB, kerjasama Briling, dengan ya. Bank BPR Kuningan, juga sekarang kita bekerjasama dengan BNI. Iya, Itu di Brilingnya. Dan juga sekarang ada usaha di bidang pakan ikan, Pak. Makanan ikan. Iya, pakan ikan. Kita drop untuk pakan ikan. Tapi produksi sendiri itu enggak. Kita kerjasama beli dengan dari pabrik. Oh, dengan pabrik. Iya, cuman ke kita masyarakat. pengadaan gitu. Iya, Karena iya. di sini banyak petani-petani ikan. Kita sebagai BUMDes menjadi bapak angkatnya mereka. Gitu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus ikannya sendiri dibeli oleh BUMDes atau dijual bebas saja? Kita hanya penyedia pakannya aja dulu. Belum, karena planning ke depan di wisata Sidan itu kita akan bikin resto, Pak. Sidelan. Sidelan. Jadi sideland. Nah, itu Alhamdulillah sekarang ada wahana kolam renang. Dari sini jauh kan? Dari sini sekitar 300 meteran. Oh, dekat dong Dekat, ya. ya. Betul. Jadi, sekarang udah siap. Udah dari tanggal 1 Desember kita udah launching. Oh gitu. Ini perlu dikunjungi kelihatannya Iya. Sidelan. Boleh Pak nanti ke Cuman Sidelan. kalau itunya kolam renangannya air dingin ya. Air dari Talaga Biru Pak airnya. Oh dari Talaga Dari Biru. sini ya.
Kalau bisa mah lewat itu, lewat Komanas gitu, jadi air panas di sana. Iya mungkin mungkin kedepannya nanti boleh kita. Iya soalnya ini di gunung, kalau air panas wah laku pisan. Tapi memang tapi di sini nggak ada itu ya, nggak ada apa sumber mata air panas di sini. Nggak ada Pak, kita harus bikin air panas buatan. Betul. Alhamdulillah nanti kalau misalkan Bapak akan ke Sidelan berkunjung di situ ada Pak Dirut Bumdesnya ada di situ. Oh, ada di Sidelan ada itu. Mantap. Jadi sekarang fokus siapa namanya Pak Dirut? Pak Iim Ibrahim. Asli dari orang sini, Pak Iim Ibrahim ya. Nah, pemirsa yang saya hormati, kunjungan saya ternyata tadinya saya hanya ingin wisata saja, tapi dengan ketemu Pak Diding sebagai pengawas BUMDes di sini dan juga Kang Adin tadi atau Mas Adin ya. Kalau Sunda sama Jawa jadi Kang Mas. Jadi Kang Mas Adin, saya ketemu dengan beliau dan saya sekarang berada di Cafe Kopdar nih. Kopdar itu apa kan tadi? Kopi darurat. Wah, bukan kopi darat tapi kopi darurat ya. Ya nggak tahu daruratnya gimana, segini bagus mah bukan darurat. Nah, ini yang saya katakan tadi sebagai anugerah ya. Anugerah dari Tuhan yang Maha Menciptakan, Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Ternyata tidak harus ya Kang membabat hutan, menggali tambang segala macam dengan memanfaatkan air mata air Talaga Biru atau Danau Biru ini, walaupun danau kecilnya tapi biru airnya, bersih luar biasa. Itu bisa menghasilkan sesuatu yang gimana, kondisi masyarakat sini sudah mulai sejahtera ya dengan. Ya alhamdulillah kita di BUMDes area Kemuning kita sudah bisa mempekerjakan sekitar 260 orang. 260 orang. Ini sekaligus ya salam buat Pak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Nanti saya sampaikan salamnya, dan dari sini juga salam dari masyarakat Kaduela ya. Mudah-mudahan kapan-kapan beliau bisa berkunjung ke sini ya. Kita undang ya. Pak Sandiaga Uno. Nah, ini yang kita salam dari masyarakat Kaduela ya. Kaduela insya Allah BUMDesnya luar biasa. Salah satunya adalah pariwisata yang sekarang BUMDes ini juga sedang ikut dalam perlombaan di tingkat nasional ya, mewakili Jawa Barat. Luar biasa. Ya Kang, hatur nuhun pisan. Ini informasi yang tidak sederhana. Ini biasanya kami broadcast, kami sampaikan ya, mudah-mudahan dengan adanya ini ya, termasuk saya biasanya kalau ke Kuningan jarang cari-cari tempat wisata. Tadi kata Isi coba lihat-lihat kita mau kemana, muncullah Talaga Biru. Udah kita coba, ternyata luar biasa. Ini luar biasa, mudah-mudahan berkah. Amin. Ya, tinggal fasilitas barangkali ya. Ya. Ini masih mau dikembangkan ke atas masih, kayak Pak, gini? Masih dalam tahap pengembangan ini. Cuman kita berapa hektar total? Ini sekitar 3,5 hektar. 3,5 hektar. Iya. Ini juga kan lahan-lahan ini kan lahan-lahan yang lumayan bisa digunakan untuk kegiatan lain. Dan kita juga di tahun kemarin baru rampung di Desember, kita mendapatkan bantuan dari provinsi, dana bantuan sekitar 5 miliar. Alhamdulillah. Dari provinsi ya, dapat 5 miliar. Itu rencana buat bangun apa? Sudah dibangun Pak, ada 14 bangunan yang dana 5 miliar itu ada pendopo. Oh, yang pendopo nih ya. Ada ini galeri. Ini galeri ya. Ada galerinya sudah ada isinya belum? Belum Pak, belum. Baru penyerahan di minggu kemarin. Penyerahan dari provinsi ya, dari provinsi ke BUMDes langsung. Ke BUMDes, ke pemerintah desa. Luar biasa. Ini yang jelas kata kuncinya memang kreatif ya Pak Sandiaga Uno dan semuanya yang lain. Kreativitas itu yang menjadi kata kunci kita bisa bangkit maju itu. Jadi setelah lahan tanah, kreativitas. Iya. Bahkan tidak punya tanah pun kalau kreativitas ada, insya Allah pasti ketemu. Iya, pasti. Ada aja kan gitu ya. Ini luar biasa. Ya. Makasih, hatur nuhun.
Ya, sekali sama-sama, Pak. lagi jazakallah khair jasa. Ya, bumdes-bumdes yang lain juga silahkan untuk studi banding ke tempat ini. Iya. Dan banyak sekali yang bisa dikembangkan insya Allah, dan luar biasa tadi juga omsetnya sudah bisa mencapai 3 miliar lebih, sehingga bisa memberikan bagi hasil bersih ya di angka 25% ya dari biasanya bersihnya berapa ya kurang lebih. Kalau dari 3 miliar misalkan dipotong, maaf ya, seluruh apa itu manajemen tentu mendapatkan gaji ya dari bumdes ini. Kita yang penting profesional. Pengurus bumdes, karena kita udah berbadan hukum, kita mengacu ke UMR, Pak. Iya, betul. UMR semuanya dapat UMR. Iya, dapat UMR. Tadi berapa? 200 lebih ya? 260 karyawan ya, termasuk manajemen. Iya, termasuk manajemen. Oke, ya. Oke, luar biasa. UMR di sini berapa? 2.200.000. Ya, sudah bisa itu. Iya. Ya Kang ya, itu sudah sangat bisa, dan memang wajar kalau tadi keuntungan bersihnya bisa punya nilai yang begitu tinggi ya, sampai 500 juta yang disumbangkan kepada 86 juta ya, 586 juta kepada. Saya ulang-ulang kalimat ini kenapa? Karena ternyata saudara-saudara sekalian menekankan dan menegaskan bahwa dengan pengelolaan yang penuh dengan kreativitas seperti ini, desa bisa bangkit, bisa maju, bahkan ketika desa sejahtera, maka dipastikan Indonesia juga bisa sejahtera. Amin. Itu ya Kang ya? Iya. Ya, karena semua masalah itu kembalinya ke desa. Kan? Iya. Kalau desa-desanya sudah menyelesaikan masalahnya, masalah ekonomi masyarakat dan lain-lainnya, insya Allah selesai. Iya. Terima kasih untuk bumdes sama-sama. terutama yang berkontribusi menyelesaikan banyak persoalan di negara ini, mulai dari desa Kaduela. Kadunya sudah ada, tapi itu asli belum? Asli dari sini. Itu asli Kaduela? Nah, kita cobain kalau asli Kaduela. Ini adalah kadu asli dari Kaduelan. Makanya namanya Kaduelan ya. Ya, Kaduela. Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, walaupun memang agak tipis gitu ya, tetapi rasanya cukup enak, luar biasa. Ya, setiap yang berkunjung ke sini ya kelihatannya harus mencicipi gitu. Kaduela, alhamdulillah. Nah, ini sejarah tadi Kang Deding bilang memang sebelumnya memang ada, yang pertama lahan ini memang lahan tanah negara ya. Iya. Tapi dulu-dulunya sendiri memang dari kesultanan ya. Kalau melihat dari bukti sejarah yang ada di sini, Ada Pak, di sini. ada. Itu kita kalau lihat di peradaban zaman batu, di sini bukti sejarah batunya ada. Ada namanya batu tumpeng, Pak. Ada batu asahan, ada batu penjara, juga ada batu saheng, ada batu sandaan. Ada 5 bukti sejarah zaman batu. Kalau kita melihat ke peradaban zaman batu, beralih ke zaman kerajaan, di sini ada kebuyutan, di situ ada namanya Gua Kidama. Nah, Kidama itu menurut sejarah itu senopatinya Prabu Siliwangi. Jadi di zaman kerajaan di sini sudah ada peradaban berarti. Bukti sejarahnya ada Kidama namanya. Nah, Kidama itu di catatan Kesultanan Cirebon juga ada nama Kidama itu. Tempatnya ada di sini, batu-batu yang itu. Iya, iya. Nah, beralih ke zaman Kesultanan Cirebon, di sini ada bukti sejarah makom para wali. Ada Syekh Makdum Ibrahim, ada juga Syekh Haji Abdullah Iman, ada Prabu Raden Ewanga, Prabu Arya Kemuning. Makom-makomnya ada di sini semua. Arya Kemuning termasuk yang terus diambil nama ya, jadi ya, bumdes nama ya. Tokoh dulu. Berarti di sini ada 3 peradaban yang ada di desa. Di zaman batu, zaman kerajaan Siliwangi, Kesultanan Cirebon ya. Iya. Dia cakat dari sini dekat Pak, sekitar 200 meter. 200 meter ya. Dan namanya Cicerem ini diambil dari kata Pancerman. Kalau menurut silsilah zaman dulu, zaman ini keturunan kita dulu, bahwa Pancerman itu tempat pertemuan, tempatnya pertemuan para wali, Pak.
Pancerman Cicereman ini, ini. di Cereman itu. Ya, dan bukti sejarahnya ada di tengah-tengah telaga itu ada batu meja, ada batu kursi yang berjumlah 9. Kalau saat Di mana di sini? Ini Pak di tengah Di dalam? di dalam. Di dalam telaga dalam itu telaga. sendiri. Iya, cuman mungkin ditenggelamkan karena pada zamannya para kuwu dulu. Karena si daerah ini butuh pengairan buat ke sawah, Pak. Iya. Akhirnya si mata airnya dibendung. Dibendung terus Dibikin, dibikin kobak cara kita tapi dibikin kobak saluran ageng. ke sana. Itu pada zaman kuwu bongbong. Nah, kuwu bongbong itu kalau istilah Sunda mah ngabobok saluran air, dinamakan kuwu bongbong. Untuk ke situ. Kepala desanya. Kepala desanya. Nah, jadilah telaga ini. Jadi telaga ini ya ada sejarahnya, ada bukti sejarahnya di sini. Itu ada nggak fotonya? Meja terus dikelilingi 9 kursi batu. Foto B-nya harus pakai underwater, Pak. Oh, Kemarin underwater juga ya. kita dari tim selam Indramayu pernah survei di sini. Kita mengadakan selam untuk melihat dasarnya telaga. berapa Iya, meter? iya. Yang paling dalam itu kisaran 7 meter. Ya, 7 meter kemarin tuh sudah dicek dari tim selam Indramayu dan kita pun ikut menyelam, Pak. Maksudnya biar kita tahu apa sih ada yang ada di dalam Iya, dasar betul, telaga itu. betul. Dan betul ada batu itu di sini. Ada, iya, ada. Dan kita juga untuk mengadakan selam itu untuk destinasi wisata. Betul, yang betul. lain. Nanti Dan kita bikin foto di dalam air. ya. Nah, itu juga Kang. Kidama itu ke Prabu Siliwangi yang kalau di sinetron Kian Senopatinya. Santang itu si macan putih itu. Ya. Nah, ya itu. Kidama itu. Kidama itu. Nah ini kalau nyambungnya kan ke Prabu Niskala waktu bencana. Gitu, Nah, ini masih keturunan. masih satu. Oh, iya, iya. Ada ini. Keturunan dari itu beliau. Ini aktif ya. Pernah ada cerita nggak sampai ke sini? Sejak kapan? Kalau Ciremai sendiri pernah terjadi itu enggak ledakan Erupsi. atau Pernah erupsi? itu di tahun 1930. 30 ya. Ya, menurut Nggak nyampe ke cerita, sini berarti ya? abunya saja di sini. Abunya saja. Tapi tidak sampai ke ini ya, Tidak. Luber itu. Cuman yang itunya aja, puncaknya aja. Saya kan sebagai koordinator event. Oh ya, iya, ada harus. Ada event dari Bandung yang mau bikin acara di Pendopo, Pak. Nanti Jam berapa? saya mau Habis fasilitasi duhur ya? Dulu. Habis duhur. Ya, kita kan cuma mengarahkan, juga nanti ngasih apa ya? Arahan-arahan. Oh, soalnya di hari ini kita punya tugas 2 event. Ada event yang dari Bandung, juga ada event dari PT Susu SGM. Oh, di Yang bawah. mau ngadain, di bawah. Jadi Yang saya mau fasilitasi yang dari Bandung apa? Paling mana baru? Perusahaan apa? Kalau dari Singgungan ya? Bandung mah dari Ibu Majis Talim kayaknya mau ngadain event di Pendopo. Jadi saya mau memfasilitasi itu dulu, Pak. Ya nggak apa-apa. Baru datang. Mangga nih. Wilujeng. Ya, Bertugas. ya, siap. Nanti boleh saya kesini lagi. Tenang kan. Ininya dibawa dulu, Pak ya. Harus itu, nanti saya yang minum. Mudah-mudahan bisa tepang deui. Ya, amin. Insya Allah nanti kalau tepang deui kita bikin kegiatan Kang, kegiatan dengan ya warga di sini Siap, atau milenial. Siap. Tadi pilihannya ada beberapa, termasuk siap. UMKM juga. Nah, termasuk masalah cagar budaya, karena saya juga lagi membahas Iya. undang-undang tentang cagar budaya ini Kang. Iya. Di Komite Dan kita juga 3. kan, BUMDes punya prospek ke depan, kita mau menggugah wisata religinya. Karena di sini banyak bukti sejarah. Sangat. Cirebon itu harus bangkit kembali itu. Iya. Jadi wisata religinya luar biasa nanti. Oh, Pak Aceh mah Tunuhun Kang Ding. Ya, Pak. Sekali deui. Ya. Jangan lupa like, Share, subscribe. Channel inspirasi dari Kang Haji Amang Safrudin ya. Jangan lupa subscribe.